Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali sekarang jam setengah 10 ya. Insyaallah dalam waktu 1 jam setengah ke depan atau lebih kurang kita akan menyelesaikan kajian surah Al-Ikhlas yang sebelumnya memang sudah kita pelajari satu ayat yang pertama dari 4 ayat dari surah Al-Ikhlas. Tidak saya perpanjang lagi mukaddimahnya karena sudah saya ucapkan dalam bahasa Arab tadi, biar untuk menghemat waktu juga. Teman-teman semua, sebelum kita mulai mungkin kita review sedikit. Kita tahu bahwa Allah mempunyai nama 99. 100 atau 99? 100 atau 99? 100. Nah, apa beda nama Allah dengan yang 99 yang lainnya? Apa beda nama Allah dengan 99 nama Allah yang lainnya? Apa bedanya? Allah mencakup semua nama yang 99. Kalau yang nama Allah yang 99, kita berdoanya sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Contoh misalkan kita ngedoa mau minta rezeki, ya kita doa Ar-Razzaq. Kalau kita minta supaya Allah turunkan rahmatnya, kita doa Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jangan nanti teman-teman begini, pengen diperpanjang hidupnya, umurnya pengen dipanjangin oleh Allah, doanya ya mumit, wahai yang mematikan. Nggak nyambung. Masa ya Allah yang maha mematikan, panjangkan umurku, kan nggak nyambung deh. Nah, jadi nama yang 99 itu kita doanya sesuai dengan makna yang ada dalam kandungan nama tersebut. Berbeda dengan nama Allah. Nama Allah boleh dipakai untuk semuanya. Disitulah letak beda nama Allah dengan 99 yang lainnya. Di ayat pertama surah Al-Ikhlas, Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Di dalam Asmaul Husna ada 2 nama Allah yang mirip, Ahad dan Wahid. Betul ya? Satu Ahad, yang satunya lagi Wahid. Apa beda Ahad dengan Wahid? Susah ini. Nah, ini saya tunggu sampai jam asar insyaallah. Apa bedanya Wahid dengan Ahad? Qul huwallahu ahad. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa di sini ahad, di sana wahid? Gak mungkin kalimat yang berbeda tidak memiliki makna yang berbeda pula. Minimal mesti harus ada indikasi di dalamnya yang menunjukkan bahwa kedua kata tersebut mempunyai perbedaan. Pertanyaannya apa perbedaannya? Sepertinya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sudah ya? Sudah. Ada yang bisa jawab? Nah, ini saya jelaskan. Apa bedanya wahid dengan ahad? Wahid dan ahad bersamaannya sama-sama diartikan tunggal, esa, dan satu. Jadi sisi bersamaannya itu sama-sama diartikan esa, sama-sama diartikan tunggal, sama-sama diartikan satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang maha esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Sama-sama esa. Tapi antara keduanya, antara wahid dengan ahad ada perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Kalau wahid, ini wahid. Wahid ya. Nah, kalau wahid ini
menunjukkan tidak adanya dua, tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan Allah wahid, berarti nggak ada lagi Allah dua, Allah yang ketiga, Allah yang keempat, Allah yang kelima, Allah yang keenam, nggak ada lagi. Itu kalau disebut wahid. Kalau disebut ahad, itu adalah Allahnya satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan atau tidak tersusun dari bagian-bagian. Satu kesatuan yang utuh, tidak tersusun dari bagian-bagian. Itu esanya di sini, artinya tidak menunjukkan bahwa Allah tidak ada yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kalau ahad menunjukkan Allah Maha Esa tapi tidak tersusun dari bagian-bagian. Kenapa tidak tersusun bagian-bagian? Karena bagian-bagian itu sifat makhluk. Manusia ada tangan, bagian. Kaki, bagian. Bagaimana dengan planet bumi? Planet bumi juga ada bagian-bagiannya. Ada unsur-unsurnya, betul kan? Ada unsurnya. Bagaimana dengan udara? Udara itu juga ada unsurnya. Buktinya mana? Ada rumus kimianya kan? Nah, saya tidak paham rumus kimianya. Sini ada yang ahlinya, silakan. Sama ya? Berarti bukan saya aja yang nggak paham. Nah, itu ada rumus kimianya yang menunjukkan bahwa angin pun, udara itu juga merupakan unsur yang di dalamnya ada bagian-bagian. Semua makhluk ada bagian, Allah tidak punya bagian. Jadi ketika dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, bahwa Allah berbeda dengan makhluknya yang tersusun dari bagian-bagian, sedangkan Allah tidak tersusun dengan bagian-bagian. Jadi saya tanya, Allah bisa dilihat tidak? Allah bisa dilihat tidak? Oh, ragu masih. Allah bisa dilihat tidak? Allah bisa difikirkan tidak? Allah bisa difikirkan tidak? Bisa dibayangkan tidak? Tidak. Allah nggak pernah bisa dibayangkan. Apapun yang kita bayangkan dalam pikiran kita, Allah sebaliknya. Itu kata para ulama akidah. Apa maksudnya? Semua yang terfikirkan dalam kepala kita itu pasti yang sifatnya materi. Kalau saya tanya, Ustaz, Allah itu bagaimana? Sehebat apapun seseorang, profesor, doktor sekalipun, maka dia akan mencari jawaban yang dia temukan dalam bentuk materi. Dia nggak akan sanggup untuk mengakali sesuatu yang tidak pernah dia lihat, yang tidak pernah dia dengar, yang tidak pernah dia sentuh. Tidak bisa. Walaupun dia profesor, doktor sekalipun. Nah, Allah nggak bisa dianalogi seperti itu. Makanya kata Allah begini, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah pada makhluk Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Gila kita. Habis pikiran kita, maka kita tidak akan pernah bisa memikirkannya. Bisa sampai paham sampai di sini? Inilah beda antara ahad dan wahid. Ayat yang kedua. Allahus Somad. As-Somad. Bukan Ustaz Abdul Somad ya. As-Somad. Ada banyak arti As-Somad yang dinukilkan oleh para ahli tafsir. Saya kasih dua saja hari ini. Ya. Saya kasih dua saja. Lebih kurang ada 8 pendapat terkait dengan makna As-Somad yang oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, semuanya benar. Tapi enggak saya kasih sampai sebanyak itu. Saya kasih dua saja. Pertama, Hasan Basri. Pendapat Hasan Basri. Siapa Hasan Basri ini? Siapa Hasan Basri? Hasan Basri ulama tasawuf, ulama fikih yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in. Murid dari beberapa para sahabat Rasulullah. Beliau pernah ngambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, pernah ngambil ilmu juga dari, kalau saya tidak salah ingat itu dari Abu Hurairah. Itu pernah beliau ambil ilmu. Hasan Basri, tabi'in yang sangat terkenal. Muridnya salah satunya namanya Wasil bin Atha, yang kemudian yang mendirikan pemahaman Mu'tazilah. Pernah dengar kata Mu'tazilah? Pernah kan? Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid Hasan Basri, datang ke majelis Hasan Basri, belajar seperti ini. Setiap hari belajar sama beliau sampai jadi orang yang alim.
Suatu hari dia berpikir begini, ini ada orang laki-laki yang sudah dewasa itu melakukan perbuatan, kemudian dia diberi pahala oleh Allah. Maka kata dia, orang ini dapat pahala dan masuk surga. Tapi jika dia kemudian melakukan kejahatan, maka dia masuk neraka. Bagaimana kasusnya dengan anak kecil? Kemana masuknya anak kecil? Ini kata Wasil bin Atha nih. Kalau dikatakan dia masuk surga, kan dia belum ada pahala, karena dia belum dibebankan perbuatan. Kalau dia katakan masuk neraka, kan dia juga belum ada dosa. Maka kemudian dia membuat sebuah hipotesa baru. Kata Wasil bin Atha, anak kecil yang semacam ini, dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dia ada di satu tempat yang disebut dengan manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Artinya di luar surga dan neraka. Jadi anak kecil nggak masuk surga, masuk neraka. Ini kata Wasil bin Atha. Begitu ketahuan sama Hasan Basri, diusir dari majelisnya. Gak boleh lagi masuk ke majelis Hasan Basri karena dianggap sudah sesat. Karena tidak boleh lagi masuk ke majelisnya Hasan Basri, dia pergi ke pojokan masjid. Gak boleh masuk ke masjid. Masjidnya ada majelisnya Hasan Basri. Duduk di pojokan masjid. Oleh orang-orang di daerah Basrah di Irak sana, karena dia sudah duduk mojok sendiri, bahkan dalam riwayat disebutkan dia bersama satu orang temannya, maka disebutlah i'tazala Wasil bin Atha. I'tazala Wasil bin Atha. I'tazala artinya memisahkan diri. Artinya memisahkan diri. I'tazal. Nah, karena sudah disebut begitu, maka gerakan ataupun pemahaman yang dia sebarkan yang kemudian punya pengikut disebut dengan Mu'tazilah. Artinya orang-orang yang memisahkan diri. Berawal dari pemisahan mereka dari Hasan Basri. Nah, ini salah satu cerita tentang Hasan Basri biar tahu siapa Hasan Basri. Jadi Mu'tazilah orang yang diusir dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pemahamannya. Baik. Nah, Hasan Basri mengatakan as-samad artinya yang hidup atau yang maha hidup, yang mengatur atau yang maha mengatur, dan yang tak pernah hilang. Tak pernah hilang. Al-Hayyul Qayyum alladzi la zawalalah. Yang maha hidup, yang maha mengatur dan tidak pernah hilang. Itu namanya as-samad. Kalau menggunakan pemahaman Hasan Basri artinya begini. Allahus samad. Allah adalah yang maha hidup dan maha mengatur dan tidak akan pernah hilang. Arti tidak pernah hilang apa? Karena Allah merupakan zat yang tidak berawal dan tidak berakhir. Apa maksud tidak berawal dan apa maksud tidak berakhir? Maksud tidak ada awal artinya tidak ada permulaan. Yang dimaksud tidak berakhir artinya tidak ada akhir sama sekali, tidak diketahui. Bukan tidak diketahui karena memang tidak ada. Sebab Allah sudah ada sebelum kata awal itu ada. Karena kata awal dan kata akhir itu makhluk Allah yang menciptakan. Bagaimana makhluk kemudian mau diberikan penilaian kepada Allah atau disandarkan kepada Allah? Mustahil. Maka Allah tidak pernah mati selama-lamanya. Maka ketika dikatakan Allahus Samad, Allah akan selamanya ada, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hancur. Makanya ketika nanti kiamat, ini kiamat nih, hancur semuanya. Tidak ada satupun lagi, cuma tinggal Allah. Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Al-Rahman. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah wajah Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Yang lain sudah meninggal semuanya. Manusia itu 2 kali hidup, 2 kali mati. Betul? Betul manusia ini 2 kali mati, 2 kali hidup? Benar? Enggak benar? Nah, berapa? Oh, enggak tahu. Kirain saya bantah tadi. Udah geleng-geleng aja. Saya udah lihat, udah buka nggak pintunya nih? Enggak. Ada yang tahu? Ada berapa? Baca, coba buka surah Al-Baqarah.
Buka surah Al-Baqarah ayat, biar tahu ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 28. Surah Al-Baqarah ayat 28. Coba dibuka. Coba dilihat berapa kali mati, berapa kali hidup. Matinya berapa? Matinya dua kali. Hidupnya dua juga. Betul? Dua kali juga. Dua ya. Saya tanya, mana mati yang dua kali, mana hidup yang dua kali? Mana mati yang dua kali, mana hidup yang dua kali? Menurut ayat itu 28 dari surah Al-Baqarah 28 ya. Mana dua mati, mana dua hidup? Mati yang pertama sebelum lahir. Satu ya. Kemudian mati yang kedua ketika dalam kubur. Jadi gini, mati yang pertama ruh belum ada, jasad belum ada. Mati yang kedua, jasad binasa, ruh masih tetap. Itu mati yang kedua. Beda antara mati pertama dengan mati yang kedua. Kalau hidup yang pertama sekarang, nih hidup yang pertama nih. Hidup yang kedua nanti di hari akhirat. Ini kita sekarang sedang, kalau diukur, berarti ini kan ada 4 nih semuanya, bener ya? 4 kali ya. Ini kita semua sudah di tahap yang kedua. Kalau sudah di tahap yang keempat, sudah selesai. Hanya tinggal pertanggungjawaban saja. Yang bahagia, yang celaka. Ini kita masih di posisi yang kedua sekarang. Sedangkan saudara-saudara kita yang mendahului kita sudah meninggal, mereka sudah di 3. Mereka sudah di 3. Matinya sudah 2 kali, hidupnya 1 kali. Dia sedang menunggu hidup yang kedua atau yang terakhir. Nah, kita ini yang kedua nih, di fase yang kedua nih. Dalam menurut ayat 28 surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian menentang Allah? Itu ayatnya ya. Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian sebelumnya dalam kondisi mati. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian kalian dibangkitkan kembali nanti di hari akhirat. Ketika dibangkitkan pada hari akhirat, tsumma ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian kembali. Artinya apa? Semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawaban kepada Allah. Makanya disebut tsumma ilaihi turja'un. Nah, teman-teman semua, dari posisi seperti itu kita paham bahwa Allah Hus-Samad itu menegaskan apa yang Allah sebut di ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Kalau tadi manusia itu banyak, sedangkan Allah satu. Manusia tersusun dari bagian-bagian, Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Sedangkan As-Samad, manusia atau makhluk itu binasa, sedangkan Allah tak pernah binasa. Ini makna yang disebut oleh Hasan Basri. Kalau teman-teman lihat di dalam terjemahan Departemen Agama, Allahus Samad diartikan Allah tempat bergantung. Betul? Betul ya? Bukan ini ya maknanya ya. Bukan makna yang ini. Makna yang dipakai oleh Departemen Agama itu adalah penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ini yang kedua. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah saudara dari ayah Rasulullah Abdullah. Ya. Jadi saudara sepupu dari laki-laki. Itu Abbas, Abdullah bin Abbas. Orang yang pernah disentuh oleh Rasulullah didoakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam ilmu agama. Nih, Ibnu Abbas. Makanya kalau kita baca hadis, baca tafsir, baca sejarah, Ibnu Abbas, sebentar ketemu lagi Ibnu Abbas, banyak sekali Ibnu Abbas. Saking masyhurnya berkah dari doa Rasulullah sallallahu. Makanya dalam pemahaman Islam, kalau ada orang soleh
itu minta didoakan. Kalau ada orang soleh minta didoakan. Rasulullah SAW pernah ngasih pesan kepada Umar bin Khattab, nanti pada suatu waktu akan datang hamba Allah dari Yaman. Akan datang hamba Allah dari Yaman. Dia sudah masuk Islam, hamba Allah ini di masa Rasulullah, tapi nggak ketemu dengan Rasulullah. Karena sebelum dia sempat ke kota Madinah, Rasulullah telah meninggal dunia. Tapi masuk Islamnya di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau nanti dia datang ke sini, wahai Umar, wahai kalian para sahabat, minta doa sama orang ini. Orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Para sahabat Rasulullah disuruh berdoa, didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni nggak pernah belajar ke Rasulullah. Ini dalil kalau kita ketemu dengan ulama, dengan orang soleh, jangan minta apapun, minta didoakan. Ketemu orang soleh, punya anak nih, ketemu dengan orang soleh, Ustaz, Kiai, Habib, Alim, tolong doakan anakku ini supaya jadi orang soleh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Imam Hanafi, tahu Imam Hanafi? Tahu Imam Hanafi? Tahu. Pendiri mazhab Hanafi, namanya Nu'man bin Thabit, bergelar Abu Hanifah. Kita menyebutnya Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Dari 4 mazhab yang ada, Imam Hanafi yang paling tua. Baru kemudian Imam Malik, hidup satu masa tetapi lebih tua Imam Hanafi daripada Imam Malik. Imam Hanafi itu orang Persia. Ketika mengandung, ibunya ketika mengandung Imam Hanafi, dibawa oleh ayahnya ke kota Madinah, bertemu dengan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan dengan Ali bin Abi Thalib, disuruh untuk berdoa, diminta untuk berdoa kepada anak yang sedang dikandung oleh istrinya. Ini ayahnya Abu Hanifah, Imam Hanafi. Berkah dari doa sahabat Rasulullah SAW, tuh anak ketika lahir ternyata jadi imam paling besar. Kata Imam Syafi'i, yang belajar fikih nih, termasuk di dalamnya usul fikih, maka ayalun ala Abi Hanifah, dia berhutang budi kepada Abu Hanifah. Coba bayangkan, berkah doa dari sahabat Rasulullah. Maka ini dalil kalau ketemu orang soleh minta doa. Nah, maka kalau ketemu orang soleh itu 2, tanya hal yang tidak dimengerti dalam urusan agama, yang kedua minta didoakan, jangan minta yang lain. Nah, kalau kita kan sekarang beda, ketemu orang soleh, Ustaz boleh minta foto, nggak dihitung sama malaikat, nggak dihitung oleh malaikat. Bisa pamer lagi di Facebook, nggak dihitung. Bukan nggak boleh, tapi yang paling penting bukan itu. Bukan nggak dosa. Yang paling penting, pertama, tanya hukum agama kalau tidak dimengerti. Yang kedua, minta didoakan. Baru yang ketiga, selfie. Jangan selfie dulu. Ini selfie dulu. Ustadznya cepat-cepat lari. Karena dia yang kerubutinnya ibu-ibu pula. Kaburlah ustadznya. Nggak sempat akhirnya bertanya masalah hukum. Nah, baik. Nah, kembali kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, makna dari as-samad alladhi yasmudu ilaihil khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim, yang makhluk-makhluk semuanya jadikan sebagai tempat bergantung dalam semua urusannya dan semua permasalahannya. Nah, itu dimaksud dengan as-samad. Nah, itu makna dari Departemen Agama itu, bahwa Allah tempat bergantung semua makhluk dalam sebuah kebutuhan dan permasalahan yang dimiliki oleh hamba. Nah, itu Allah. Jadi kalau dalam hal ini, kalau kita gabung nih maknanya, ini saya tulis dulu ya, Abdullah Ibnu Abbas, tempat bergantung setiap masalah hamba atau setiap masalah makhluk atau kebutuhan makhluk. Itu kata Ibnu Abbas. 2 makna dari as-samad ini boleh kita gabung maknanya. Begini cara menerjemahkan atau memahami kata Allahus Samad. Coba perhatikan, dari Hasan Basri dan Ibnu Abbas. Kita gabung ya. Allahus Samad, Allah lah yang maha hidup, yang maha mengurusi semua urusan makhluk
yang menjadi pijakan untuk setiap kebutuhan dan permasalahan mereka yang tidak akan pernah binasa dan pernah hilang. Itulah maksudnya. Saya ulangi sekali lagi. Kita gabung nih. Ya, kita gabung makna dua ini. Antara Hasan Basri dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, Hasan Basri tabi'in. Kita gabung maknanya. Allahus Samad. Allah yang Maha As-Samad. Apa itu As-Samad? Allah, kalau menulis sedikit-sedikit saya dikte. Allah yang Maha Hidup, yang Maha mengatur segala urusan yang dibutuhkan oleh setiap makhluknya dan tidaklah pernah hilang ataupun binasa selama-lamanya. Inilah maksud dari As-Samad dari dua makna ini. Nah, gara-gara ngaji ini nambah lagi ilmunya. Kemarin kan baca Allahus Samad kan taunya cuma tempat bergantung doang. Nah, sekarang nambah nih. Tempat bergantung itu pun kita nggak tahu itu pendapat siapa. Larinya kemana itu? Nah, gara-gara belajar tafsir jadi tahu tuh. Bahwa maksud dengan tempat bergantung itu larinya ke Ibnu. Baik, kalau mau dicatat silakan. Saya minum sebentar ya. Bismillah. Apa sih? Baik. Sudah? Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Baik. Allahus Samad. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan. Dua ayat pertama dari surat Al-Ikhlas itu mengandung dua sifat Allah yang luar biasa. Ahad dan As-Samad. Ini yang pertama, satu. Ini yang kedua. Ahad dan As-Samad. Saya tanya, sifat Allah itu ada berapa? Hah? Sifat Allah ada berapa? Saya ulangi. Sifat Allah ada berapa? Yang benar, sifat Allah itu nggak ada batasan. Kenapa nggak ada batasan? Lah kenapa nggak ada batasan? Lantas kenapa kemudian ada yang mengatakan sifat Allah itu 99, sifat Allah ada 20 yang wajib? Kenapa? Pemahaman sifat itu berdasarkan apa yang kita terima dari Allah. Tapi itu tidak boleh menjadi akhir dari semua masalah. Karena kalau kita katakan, oh sifat Allah cuma 20 saja, sifat Allah cuma 99 saja, berarti Allah terbatas dong. Hanya yang Allah beritahu ke kita cuma 99 sama 20 saja, udah selesai. Hanya itu yang kemudian menjadi beban kita untuk kita ketahui. Di luar itu kita tidaklah kemudian dianggap berdosa kalau kemudian tidak mengetahuinya. Semua sifat Allah itu dibagi dua. Dibagi dua. Pertama disebut dengan sifat zat. Disebut dengan sifat zat. Nah, sifat az-zat. Sifat zat. Yang kedua disebut dengan sifat fi'il. Sifat fi'il. Dua. Sifat zat dan sifat fi'il. Sifat zat itu hanya 20 sifatnya. Yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20. Sifat zat itu hanya 20 saja. Kenapa bukan 99? Karena tidak semua sifat 99 itu sifat zat. Tidak semuanya sifat zat. Sedangkan sisanya sifat fi'il. Kita mulai satu-satu dulu sifat zat. Setelah kita ketahui, nanti baru kita jelaskan apa beda zat dan fi'il. Dari 20 sifat zat, yang pertama apa? Satu-satu, saya mau dari ujung lah. Nah, yang pertama sifat Allah yang zat, wujud. Selanjutnya mukhatabatu bil hadis, qiyamuhu bi nafsi, wahadaniyah, qudrah, bukan kadrat ya, qudrah, iya
Saya mau ambil perempuan dulu, nanti laki-laki di depan. Ini kan saf depan, ini saf belakang. Seperti orang sholat kan? Tadi qudrah ya, yang 8. Ilmun boleh. Haya, sama. Basar 11. Kalam, qadirun, basirun, aliman, iradah. Iradah. Oh, iradah. Oh ya, betul. Tadi belum iradah. 19, satu lagi. Mutakalliman. Yang paling enak ngafalnya itu pakai lagu. Siapa yang bisa? Atau kita sama-sama? Biar sambil ingat ya. Sama-sama ya. Nah, kalau lagu-lagu enak. Saya ganti daripada lagu koplo terus ganti sekali. Ya. Karaoke mulu kan kacau kita nih, ya. Kita pakai lagu apa ini? Siapa? 1, 2, 3 ya. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 ya. Itu yang wajib. Yang mustahil kita balik sekarang. Adam. Ayo 1, 2, 3. Tadi kau wujud kan? Adam. Ayo. Kan tadi wujud qidam baqa. Wujud lawannya bukan Adam. Kalau Adam Nabi Adam. Bukan Adam tapi pakai ain. Adam. Nih. Ini cara bacanya begini. Adam. Ya pakai ain nih. Bukan pakai Adam. Adam marah Nabi Adam nanti. Wujud lawannya Adam. Udah. Qidam lawannya hudus. Wujud Adam. Qidam hudus. Baqa fana. Mukhalafatuhu lil hawadith mumathalatuhu lil hawadith. Qiyamuhu bi nafsi, qiyamuhu bi ghairi. Jadi harus hafal juga yang sebaliknya, jangan hafalnya yang cuma yang wajib, yang mustahil juga harus hafal. Kalau tadi wujud qidam baqa, sekarang kita balik. Adam huduts fana mumathalatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi ghairihi. Tadi bi nafsihi, kita ganti dengan bi ghairihi. Kita lanjut ya. Bisa ya? Belum bisa ya? Ternyata berat juga nih. Baik. PR. Jadi PR nih Dr. Rusdi. PR ya. PR semuanya harus hafal sifat 50. Sifat 50. Sifat 50. Setiap orang harus tahu apa itu sifat 50. Ini PR dokter. Nanti ngetesnya sama Dr. Rusdi, nggak perlu ke saya. Harus setoran di Dr. Rusdi itu satu-satu. Sifat 50. Apa itu sifat 50? Sifat 50, 20 sifat wajib bagi Allah. Sudah. 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 20 jadi 40. Satu yang jaiz, yang boleh bagi Allah. Saya ulangi. Dari sifat 50, 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian 20 yang mustahil bagi Allah. Satu yang jaiz atau yang boleh bagi Allah. Total berapa? 41. Sifat 50 kurang 9. Yang 9, 4 yang wajib bagi Nabi dan Rasul. 4 yang mustahil bagi Rasul.
Satunya lagi yang jaiz atau yang boleh bagi Rasul. 9. Total jadi 50. Nah, itu PR, tinggal dicari. Nah, itu banyak tuh sudah tersebar hari ini. Cari, hafalkan. Pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk, kita nyanyikan seperti ini. Biar cepat ingat tuh. Ya. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Total berapa semuanya? Kok 40? 50 ya. Tuh. Alhamdulillah. Kata Syekh Ahmad Marzuki begini terkait dengan sifat 50. Ini kata Syekh Ahmad Marzuki, fahfad li khamsina bihukmin wajibin. Maka hendaklah kalian hafal sifat 50 itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi tolong dihafal tuh, tolong diingat. Sebulan lama itu saya. Sebulan nih. Bukan 1 hari, bukan seminggu, sebulan. 50 sebulan 30, 50 dibagi 30. Berapa tuh 1 hari? Susah emang kalau belum sarapan pagi. Baik. Kita lanjutkan. Sudah? Nah, Ustadz, kenapa sifat 20 itu disebut sifat zat? Ini yang harus teman-teman pahami. Sifat zat itu sifat yang melekat dengan Allah. Dengan zat Allah. Ada atau tidak adanya makhluk. Ada atau tidak adanya makhluk melekat dengan Allah. Saya katakan Allah wujud, Allah ada. Apakah keberadaan Allah membutuhkan makhluk? Kalau ini makhluk nggak ada satupun, Allah masih ada atau tidak? Masih melekat pada dirinya, nggak ada urusan dengan makhluk. Tetapi sifat fi'il itu yang berhubungan dengan makhluk. Contoh, Allah menghidupkan. Kapan Allah maha menghidupkan? Setelah makhluk diciptakan. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah tidak dikatakan maha menghidupkan, tapi sanggup menghidupkan. Tapi belum menghidupkan karena belum menciptakan, tapi sanggup. Allah punya kemampuan untuk menciptakan, Allah punya kemampuan untuk menghidupkan. Makanya ada satu sifat dari sifat 20 namanya qudrah. Qudrah. Allah maha kuasa, kuasa menciptakan, kuasa untuk memberikan, kuasa untuk apapun. Allah tidak memberi rezeki sebelum makhluk diciptakan, karena rezeki hubungannya dengan makhluk. Tapi Allah kuasa untuk memberi rezeki. Kekuasaan itu sudah melekat dengan Allah, tapi belum dikatakan memberi rezeki karena makhluknya belum ada, karena rezeki itu hubungannya dengan makhluk, bukan dengan zat Allah. Allah nggak butuh rezeki. Memang Allah butuh rezeki? Enggak, makhluk yang butuh rezeki. Sedangkan rezeki berasal dari Allah. Itu cara membedakan antara sifat dengan zat. Yang kedua, perbedaan sifat zat dan sifat fi'il pada Allah. Sifat zat itu jika dikatakan satu sifat, maka kebalikannya mustahil bagi Allah. Saya katakan Allah ada, maka jika saya katakan Allah tidak ada, itu menjadi sifat yang mustahil. Paham? Kalau sifat fi'il tidak bisa menggunakan logika tersebut. Tidak boleh. Saya katakan Allah maha menghidupkan, benar. Boleh saya katakan Allah mustahil mematikan? Boleh? Gak boleh. Makanya disebut sifat fi'il. Karena sifat fi'il antara satu sifat dengan kebalikannya dua-dua milik Allah. Tapi ketika berhubungan dengan sifat zat, satu sifat dan kebalikannya, satu sifat pada Allah, maka kebalikannya adalah mustahil bagi Allah. Itu yang membedakan sifat zat dan sifat fi'il. Semua sifat zat dan sifat fi'il ini ada di dalam Asmaul Husna. Yang di luar dari 20, saya ulangi, yang di luar dari sifat 20 itu semuanya disebut sifat fi'il. Bisa dipahami? Ada yang mengatakan begini, orang Asy'ari itu membatasi sifat Allah. Padahal sifat Allah 99, kata orang Asy'ari cuma 20. Enggak, ente enggak ngaji kitab sampai tuntas. Baca dulu kitabnya sampai tuntas. Imam As-Sanusi dalam Syarah Ummul Barahin mengatakan, memang secara umum sifat ini yang zat maksudnya itu ada 20, tetapi tidak dibatasi sampai 20. Hanya saja kita tidak berdosa kalau kita tidak mengetahui lebih dari itu. Adapun sifat fi'il dibahas khusus di dalam kitab penjelasan tentang tafsir Asmaul Husna. Ada Ustaz kitab-kitab tafsir Asmaul Husna banyak.
di antara kitab tafsir Asmaul Husna yang paling baik atau yang paling bagus ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Zaman modern ini ada satu kitab tafsir Asmaul Husna ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Al-Azhar. Pernah dengar Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Pernah ya? Itu di antara kitab-kitabnya. Di sanalah kita tahu bagaimana kemudian maksud dari sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini wajib diketahui, terutama sifat 50. Ini orang tua, anak-anak di rumah itu harus diajarkan. Cara ngajarkan kayak tadi tuh. Wujud, qidam, baq. Dia senang tuh kalau begitu tuh. Ya, sambil tenang-tenang bola dia dalam rumah itu enak tuh. Lompat sana, lompat sini, wujud sama wujud dia. Senang dia, anak kecil. Tujuan kita biar lekat dalam hatinya. Dia ketika menghafal itu belum paham karena dia masih sebuah kesenangan. Tapi dengan beranjaknya dewasa, dengan berjalannya waktu, dia mulai paham apa yang dia baca. Sambil juga diajarkan oleh orang tuanya. Itu ilmu yang wajib. Itulah yang kita sebut di dalam kaidah akidah yang disebut dengan ma'rifatullah. Kita ngajarin anak sholat tapi ma'rifahnya nggak dapat. Makanya anak ketika besar, begitu dia ketemu sama jodohnya yang non muslim, dia nikah sama jodohnya, keluar dia dari Islam. Kenapa? Karena sholatnya nggak ada jiwanya, ruhnya nggak ada, akidahnya nggak ditanam dari kecil, karena yang diajar sholatnya doang, tapi jiwanya nggak dikasih, jiwanya tidak ditanamkan. Begitu sudah besar, ketemu sama cewek cantik yang kebetulan bukan muslim, dia keluar dari Islam. Itu kejadian hari itu di kota-kota besar. Maka sifat 50 ini terutama wajib ditanamkan. Alhamdulillah di sini kita malam sudah belajar ini, bab tentang akidah ini. Di Limo juga, di Sawangan kita juga belajar ini. Alhamdulillah. Tujuannya untuk supaya anak-anak muda yang saat ini maaf saja di luar sana sangat luar biasa sekali godaannya. Dengan harapan jika belajar yang seperti ini bisa jadi benteng, supaya dia tidak tergoda dengan segala sesuatu yang membius di luar sana, bisa merusak. Allahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, kita lanjut ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah melahirkan dan juga tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahir dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Terkait dengan ayat ini ada hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Rasulullah. Hadis kalau ada bunyi Allah berfirman itu namanya hadis qudsi. Pernah dengar hadis qudsi? Nah, nanti saya jelaskan apa bedanya hadis qudsi dan hadis nabawi. Kata Allah, firman Allah, ini sebagaimana disampaikan Rasulullah. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Ini kata Allah. Firman Allah nih. Anak Adam itu telah berbohong atas namaku, kata Allah. Wa lam yakul lahu dzalik. Seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik. Anak Adam itu juga sudah mencaci makiku, kata Allah, dan tidak seharusnya dia melakukan itu. Hadis ini ada dua yang dimaksud. Pertama, anak Adam melakukan dua kejahatan terbesar dalam hidupnya. Pertama, berbohong atas nama Allah. Yang kedua, mencaci maki Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara berbohong atas nama Allah dan bagaimana cara memaki Allah? Hadisnya bersambung. Kata firman Allah, fa amma takdzibuhu iyaya, adapun bohongnya anak Adam terhadapku, fa qauluhu, disebabkan dia berkata, ini anak Adam berkata, apa kata anak Adam? Lan yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan pernah bisa mengembalikan aku seperti aku diciptakan dulu. Artinya apa? Orang yang sudah mati tidak akan pernah bisa dibangkitkan lagi oleh Allah. Ini orang-orang yang mengatakan kehidupan akhirat itu adalah bohong.
Ini orang yang tidak percaya tentang kehidupan setelah kematian. Ada di sini orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya Ibnu Sina, tahu Ibnu Sina? Pernah dengar? Dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali dengan sebab tidak yakin tentang hari akhirat. Itu disebut dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Karena Ibnu Sina mengatakan bahwa hari akhirat itu tidak ada. Yang dimaksud dengan ayat hari akhirat itu cerita setelah kematian di dalam kubur, itulah hari akhirat. Bukan ada suatu alam baru, tidak. Dengan sebab itu Imam Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina, termasuk Ibnu Farawi. Pernah dengar Ibnu Farawi? Dua filosof besar Islam. Itu dua-duanya dikafirkan oleh Imam Ghazali dengan sebab masalah hari akhir itu. Dengan masalah hari akhir, karena mereka mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Sekurang-kurangnya yang terjadi, kebanyakan terjadi di kita. Hari akhirnya mah yakin, akhirat yakin, surga yakin, neraka yakin, tapi giliran diceritain tentang hari akhirat nyengir. Banyak nggak orang kayak begitu? Nggak ada rasa takutnya sedikit pun, nggak ada rasa khawatirnya sedikit pun, nggak ada rasa, ya biasa saja, santai saja. Itu yang sekurang-kurang, sebenarnya paling rendah tuh. Dia yakin hari akhirat ada, dia yakin ada hukuman, dia yakin ada balasan kebaikan, tapi ketika diceritakan nggak nyentuh di hatinya, sedikit pun nggak nyentuh di hatinya. Ketika dikatakan orang nanti dibangkitkan berdirinya ribuan tahun, biasa saja. Ketika dikatakan ketika orang nanti dibangkitkan matahari itu jaraknya 1 mil, biasa saja. Ketika dikatakan ketika kita berdiri di padang mahsyar, itu keringat yang bercucur dari tubuh kita jaraknya itu sampai 70 hasta dari badan kita mengalirnya, biasa saja. Kita mandi di kamar mandi, sebanyak apapun kita siram air ke tubuh kita, belum ada atau air yang ngalir sampai 70 hasta. Pernah ngelihat orang mandi sampai 70 hasta ngalir airnya? Enggak, 1 hasta begini, ini 70 kali sampai ke sana tuh, ke tempat parkir itu. Ada orang mandi air yang ngalir sampai ke sana. Tapi keringat kita nanti di padang mahsyar sampai ke sana tuh ngalirnya, lebih malah. Saking bagaimana banyaknya keluarnya keringat itu di padang mahsyar. Sudah begitu tak ada makanan, sudah begitu tak ada minuman. Bagaimana kita makan dan minum? Amal itulah yang membuat kamu kenyang. Amal mulah yang membuat engkau menjadi tidak haus. Saat itu padang mahsyar. Subhanallah. Bahkan antara jasad dan badan itu saling bertengkar. Ini jasadnya sama badan bertengkar tuh. Kita kan tahu kan, biasa sering kita dengar tuh dalam surat Yasin tuh, kalau kita datang hari kiamat, mulut ditutup, tangan berbicara, kaki berbicara. Semua ngadu ke Allah. Ya Allah, tangan mengadu aku dulu dipakai untuk mengambil ini. Kaki mengatakan, ya Allah, aku dipakai untuk melangkah ke sini. Semua tuh ngadu ke Allah. Mulut ditutup. Kenapa? Karena mulut dari dulu ketika di dunia selalu bikin alasan. Giliran dinasihatin, pinter banget ngelawan. Ada aja nyari alasan. Maka dikunci oleh Allah mulut saat itu biar dia tidak lagi bisa beralasan. Maka dibiarkanlah tangan yang berbicara, biarkanlah kaki berbicara, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Saat itu, bahkan ruh dan jasad kita itu saling bertengkar. Ruh mengatakan kepada jasad, ini kita sampai begini nih ceritanya, ini gara-gara ente nih. Kan ente yang ngelakuin, enta fa'al, kata ruh kepada tubuh. Kamu yang ngerjain, tangan kamu yang ngambil, kaki kamu yang langkah, mata kamu yang melihat, telinga kamu yang mendengar, kata ruh. Badan nih, badan kasar nih balik cerita ke ruh, mengatakan ke ruh, enggak, katanya, bukan salahku, salah kamu. Anta amart, kan kamu yang perintah. Memanglah mataku yang melihat, tapi kan perintahnya darimu. Memanglah telingaku melihat, tapi kan perintahnya darimu. Lihat tuh, jasad sama badan ribut, bertengkar. Suami istri bisa jadi musuhan, anak dengan ayah bisa jadi musuhan, sahabat karib di dunia bisa jadi musuhan. Kan sekarang ada istilah partner in crime. Nah, teruslah in crime. Nanti lihat aja sendiri di hari akhirat, hilang crime-nya. Crime itulah yang membuat kita saling bertengkar, nunjuk-nunjuk. Ada satu cerita dalam hadis yang sahih, satu seorang orang yang sudah divonis masuk ke dalam surga. Sudah divonis masuk dalam surga. Allah tahu tempat dia, tapi Allah ingin membuktikan kepada umat manusia bahwa Allah tidak menzalimi.
Nah, hamba ini berangkat menuju ke surga. Tiba-tiba dipanggil oleh hamba yang lain. Ya Allah, tolong stop hambamu itu karena ada hakku di dunia yang belum dia lunaskan. Disuruh malaikat, berhentikan dulu. Ketika berhenti ditanya, apa urusanmu? Dulu ya Allah, di dunia dia ngata-ngatain aku. Ya Allah, di dunia dia sakiti hatiku. Hari ini ya Allah, aku ingin pahala yang dia miliki kau berikan kepadaku, dosa yang aku miliki kau berikan kepada dia. Ditukar oleh Allah. Ditukar. Yang tadi masuk ke dalam surga dipindahin masuk neraka. Udah, kamu balik masuk neraka. Nggak jadi masuk surga. Tuh kejadiannya. Padahal dulu sahabatan tuh di dunia, ribut di akhirat. Kisah-kisah ini teman-teman semuanya yang menunjukkan bahwa konsekuensi tentang hari akhirat itu nyata adanya. Maka orang-orang yang berbohong atas nama Allah mengatakan, nggak mungkin Allah sudah mematikan kita, sanggup menghidupkannya lagi seperti Allah menghidupkan yang lain. Itulah kebohongan yang paling besar. Allah mengatakan dalam hadis kursinya, walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih. Bukankah aku yang menciptakannya di awal dulu? Nah, jika aku sanggup menciptakannya dulu pertama sekali, bukankah lebih mudah bagiku hari ini untuk membangkitnya kembali? Kata Allah. Maka bagaimana kalian kemudian mengatakan hari akhirat tidak ada? Bagaimana kalian berbohong atas namaku? Satu. Yang kedua, wa amma syatmuhu iyaya. Adapun caci makinya anak Adam terhadapku. Ini caci maki. Allah, kita kalau dicaci maki sakit betul hati kita, betul nggak? Ini Allah yang dicaci maki, yang menciptakan, yang ngasih rezeki, bahkan nggak ada bonnya lagi. Hari ini coba, sejak kita bangun tidur tadi habis subuh, udah berapa tarikan nafas sudah? Ada yang datang ke rumah kita ngasih bon? Nggak ada satupun yang Allah minta bayarannya. Kita masih bisa sarapan, kita masih bisa minum. Ini berapa banyak makanan, ini berapa banyak minuman Allah kasih. Nggak ada satupun yang Allah minta bayarkan. Tapi ada orang sudahlah begitu diberi rezeki oleh Allah, dia masih mencaci maki Allah. Apa caci makinya? Faqauluhu, karena dia mengatakan ittakhadallahu walada. Allah telah mengambil seorang anak. Allah punya putra. Itu caci maki. Maka kalau dengar ada manusia mengatakan Allah punya anak, itulah caci maki terbesar bagi Allah. Gak ada yang lebih besar dari itu. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diberanakkan. Untuk membantah caci maki yang ditujukan kepada Allah. Ada yang menarik dari ayat ini. Coba perhatikan kalimatnya. Kalimat dari lam yalid walam yulad. Lam yalid melahirkan, betul ya? Yulad artinya dilahirkan. Secara logika duluan melahirkan atau duluan dilahirkan? Duluan mana melahirkan sama dilahirkan? Dilahirkan. Seorang perempuan nggak mungkin dia bisa melahirkan kalau dia tidak dilahirkan terlebih dahulu. Harusnya ayatnya bunyinya bukan melahirkan dilahirkan, harusnya dilahirkan melahirkan. Tapi kenapa Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad? Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kenapa dibalik? Harusnya kan walam yulad, lam yulad, walam yalid. Harusnya begitu. Kenapa? Kenapa didahulukan melahirkan daripada dilahirkan? Jawabannya, di dalam dunia ini, terutama ketika Rasulullah diutus di Mekah dan Madinah, ada 3 kelompok yang mengatakan Allah itu punya anak. 3 kelompok itu tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Allah punya bapak ataupun punya ibu, atau Allah punya orang tua. Makanya kenapa didahulukan anak daripada orang tua? Didahulukan melahirkan yang menjadi konsekuensi adanya anak daripada dilahirkan yang punya konsekuensi orang tua. Karena 3 kelompok ini tidak ada satupun yang mengatakan Allah punya orang tua. Tapi ada 3 kelompok ini sepakat bahwa Allah punya anak. Siapa 3 kelompok tersebut? Ini boleh saya balik ya. Baik. 1. Orang musyrik. Ayatnya An-Nahl ayat 57.
orang musyrik. Musyrik di sini orang musyrik Arab, baik yang di Mekah maupun Madinah, termasuk Quraisy ya. Mereka mengatakan, disebut oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 57. Kata Allah begini, wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka menjadikan anak-anak perempuan itu sebagai anak-anaknya Allah. Subhanah, maha suci Allah. Walahum ma yashtahun, dan bagi orang-orang musyrik ini dia bicara sesuka hatinya. Siapa yang dimaksud dengan anak perempuan Allah oleh orang musyrik? Orang-orang musyrik dia percaya bahwa Allah itu punya malaikat. Malaikat itu semuanya berjenis kelamin perempuan. Itu di mata orang musyrik dulu. Maka ketika mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, itu artinya malaikat-malaikat tersebut adalah anak perempuannya Allah. Jenis kelaminnya perempuan. Beda sama film-film Hollywood. Nah, film Hollywood kan ada juga tuh. Kalau film Hollywood jenis kelamin angels, malaikat itu dua, ada laki ada perempuan. Laki ada, perempuan ada. Salah satunya Lucifer itu. Ya, dia laki-laki. Yang perempuan ada, yang laki-laki ada. Akidah orang Islam, malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ustaz, perempuan, kapan nanti ketemu? Kayak ngumpul sama malaikat aja. Kata malaikat laki-laki yang perempuan. Iya enggak? Jadi sekali lagi, akidah orang Islam, malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak boleh dikatakan malaikat laki-laki, juga tidak boleh dikatakan perempuan, apalagi mengatakan malaikat bencong. Tahu itu apa namanya? Khunsa kalau bahasa fikih. Tahu khunsa? Khunsa itu orang yang punya dua jenis kelamin. Apa punya alat kelamin dua? Laki-laki dan perempuan. Di dalam ilmu fikih, orang yang punya kelamin dua dihukum mana yang paling dominan? Ada, sejak dari dulu sudah ada ini kasus. Dia punya dua kelamin, dan itu ada ilmu fikihnya. Kalau misalkan yang dominannya kelamin laki-laki, dia dihukum laki-laki. Jadi dia sholatnya nanti di safnya laki-laki. Kalau dominannya perempuan, dia sholatnya di belakang, di safnya perempuan. Nah, itu hukum fikihnya. Nah, malaikat Allah, jangankan yang khunsa, yang laki-laki saja bukan, apalagi yang perempuan. Nah, orang musyrik mengatakan malaikat itu berjenis kelamin perempuan dan itu adalah anak-anak Allah. Maka Allah kemudian dalam surah At-Tur, ayat 39. Nah, ini tumben saya bisa hafal angka nih. Bisa susah betul saya hafal angka nih. Ini sekarang udah dua nih berhasil, selamat. Dalam surah At-Tur ayat 39, kata Allah begini terhadap orang-orang musyrik. Am lahul banatu wa lakumul banun? Apakah bagi Allah itu anak perempuan sedangkan kalian anak laki-laki? Enak betul kalian ini, hai orang-orang musyrik. Kalian punya anak laki-laki yang punya garis keturunan yang lebih hebat, sedangkan Allah malah punya anak perempuan. Kalian kasih garis keturunan yang lebih rendah. Nah, Allah menantang, Allah menyentil orang-orang musyrik. Giliran Allah kok kasih anak perempuan, giliran untuk kalian ambil anak laki-laki. Padahal maha suci Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah kemudian punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Yang kedua, Yahudi. 3, Nasrani. Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani anak Allah siapa? Yesus atau Al-Masih. Ini ada di dalam surah At-Taubah At-Taubah ayat 30. Bisa hafal saya. Udah 3. At-Taubah ayat 30. Coba perhatikan ayatnya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah.
Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu atau Yesus itu anak Allah. Ayat surah Taubah ayat 30. Yesus kita tahu siapa? Siapa itu Uzair? Uzair itu tokoh yang sangat alim dari kalangan Bani Israel. Saking luar biasa alimnya, orang-orang Bani Israel akhirnya mengatakan ini orang titisan Tuhan. Orang ini titisan, kan ada juga tuh di kalangan orang kita kan, terutama di Indonesia nih. Kalau dilihat orang sudah sangat alim, nah itu bukan lagi cuma waliullah, bahkan kadang-kadang itu sudah berada di sisi Allah, seakan-akan titisan Allah. Ada juga tuh pemahaman di kita di sini. Ada yang pemahaman begitu. Nah, inilah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Yesus anak Allah. Inilah tiga kelompok yang mengatakan Allah punya anak. Maka Allah mengatakan, hai Muslim, jangan kau jadi orang musyrik, jangan kalian jadi Yahudi, jangan kalian jadi Nasrani, jangan pernah kau kelihatan katakan bahwa Allah punya anak, apakah itu laki-laki ataukah perempuan, karena sesungguhnya Allah lam yalid. Clear? Yang kedua, coba lihat surah Al-Isra ayat 111. Surah Al-Isra ayat 111. Ini terkait kenapa didahulukan melahirkan terlebih dahulu ya daripada dilahirkan. Surah Al-Isra ayat 111. Nah, siapa yang mau baca? Sudah? Dapat semuanya? Surah keberapa? Surah Al-Isra itu? 17. Betul ya? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Betul. Dan katakanlah hai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhid walada, yang tidak mengambil anak. Betul ya? Yang tidak mengambil anak. Pertanyaannya, apa beda surah Al-Isra 111 dengan surah Al-Ikhlas ayat 3? Kalau misalkan teman-teman perhatikan dalam kehidupan nyata, anak itu selalu ada dua bentuk model, dua bentuk. Yang satu anak hakiki, anak hakikat. Anak hakikat itu anak yang kita lahirkan. Yang kedua ada anak yang bukan hakikat, bukan yang sebenarnya, seperti anak asuh, anak pungutan, betul ya? Anak susuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Al-Ikhlas ayat 3, Allah menafikan bahwa Allah punya anak hakikat. Artinya Allah melahirkan anak seperti seorang perempuan melahirkan bayi. Kalau surah Al-Isra ayat 111, Allah menafikan bahwa Allah pernah mengambil anak dalam model apapun. Entah itu manusia, entah itu malaikat. Nah, ini dia. Paham? Semua dinafikan oleh Allah. Dua kekuatan ini, surah Al-Ikhlas ayat 3, surah Al-Isra ayat 111, menafikan semua bentuk anak untuk Allah. Haram hukumnya, kafir orang yang mengatakan Allah itu punya anak dalam bentuk apapun. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Mudah ya memahaminya? Ini penting. Di dalam agama Nasrani, dalam agama Nasrani, abad 5 sampai ke 6 Hijriah Masehi. Kok Hijriah? Abad ke-5 ke-6 Masehi. Muncul dua golongan besar. Yang pertama disebut dengan Nestorianisme. Jangan di streaming dulu, orangnya masih ada. Dengar dulu yang real, itu yang enggak real itu. Ini yang nyata nih. Yang kedua, Jacobets atau Yakubiyah. Ini pernah dengar nih? Nestoria. Ini dua-dua aliran Nasrani yang ada dari Suriah, abad ke-5 ke-6 Masehi. Nestorianisme ini berpemahaman Yesus itu merupakan Tuhan sekaligus manusia. Tuhan sekaligus
manusia. Jadi ketika dilahirkan oleh Siti Maryam, ini cerita orang Nasrani, bukan cerita kita orang Islam. Kalau kita ini nggak percaya, cuma saya mau cerita hubungannya dengan dua ayat yang kita baca tadi. Mereka mengatakan ketika dilahirkan oleh Siti Maryam, itu yang dilahirkan manusianya, bukan Tuhan yang dilahirkan. Adapun hakikat Yesusnya sebagai Tuhan sudah ada sebelum dilahirkan oleh Siti Maryam. Itu kata mereka. Jadi ketika disalib, kan disalib nih Nabi Yesus. Yesus kan disalib. Itu yang disalib itu yang mati bukan Tuhan, tapi manusianya. Tuhannya wallahu alam. Ya kita juga nggak tahu, orang cuma dia aja yang ada. Kan begitu. Kata mereka, yang mati cuma manusia, Tuhannya nggak mati. Kata mereka orang Nestorianisme. Nestorianisme ini pemahaman yang paling banyak dianut oleh Kristen hari ini. Itulah pemahaman yang mengatakan tentang Tritunggal, Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Satu. Jangan dipraktekin. Jangan dipraktekin. Subhanallah. Sudah. Ini disebut Nestorianisme. Adapun Yakobets atau dalam bahasa Arabnya Yakubiyah, tokohnya Yakub Bardeus. Kalau orang Arab menyatakan Yakub Al-Baradi'i, itu namanya. Orang Asuriah juga. Dia mengatakan bahwa Yesus itu murni Tuhan, bukan manusia. Gak ada unsur manusia sedikit pun, Tuhan 100%. Beda kan antara dua ini. Belakangan ini kalah karena dihukum mati oleh yang di atas. Banyak tokoh-tokohnya dihukum mati. Sebenarnya di luar ini ada lagi. Contoh seperti misalkan Arianisme di Mesir, Alexandria, yang mengatakan Yesus itu manusia 100%. Macam-macam. Ini saya katakan begini dua ini. Ayat dari surah Al-Ikhlas, ayat 3 menafikan pemahaman Nestorianisme. Sebagaimana disebut oleh Imam Fakhrazi. Karena mereka meyakini bahwa ada unsur manusia pada Yesus. Ketika Tuhan ingin mengambil putranya dalam wujud manusia yang kemudian jadi Tuhan, maka jadilah kemudian dia Tuhan sekaligus manusia. Dibatalkan oleh surah Al-Ikhlas ayat 3. Adapun kalimat Yakobet yang mengatakan Tuhan murni sebagai Tuhan satu-satunya, artinya dia ada unsur manusia satupun, maka Allah batalkan juga dengan dua ayat ini, surah Al-Ikhlas ayat 3 dan surah Al-Isra ayat 111, bahwa tidak pernah Tuhan memiliki seorang anak yang sama dengan dirinya. Bisa kebayang nggak Tuhan ada dua? Dalam mistis orang Hindu itu ada 3 dewa besar. Mistis Hindu itu, mitologi Hindu ada 3. Siapa 3 itu? Brahma, Shiva, Wisnu. Shiva, Wisnu pernah perang. Wisnu sama Shiva itu pernah berperang hanya gara-gara Wisnu ingin membunuh avatarnya Shiva. Avatar itu apa istilahnya? Titisan. Jadi titisan dewa Shiva mau dibunuh oleh Wisnu karena melakukan sebuah pelanggaran. Datang dewa Shiva membela titisannya itu, avatarnya. Akhirnya peranglah dewa Wisnu dengan dewa Shiva. Bisa kebayang Tuhan perang? Kalau Tuhan perang, kita ini bisa hidup? Gak mungkin kita bisa hidup, hancur ini dunia. Gak mungkin. Maka ini merupakan agama yang disebut dengan mitologi. Karena ini gak realistis. Maka yang paling realistis untuk mengatakan siapa itu Allah, kasih surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu yang paling logis. Dan yang terakhir, wa lam yakul lahu. Makna kalimat pada ayat yang keempat itu ada di kata kufuan. Kufuan. Apa arti kufuan? Kufuan ini 2 maknanya. 1, dikatakan oleh mujahid, diartikan oleh mujahid. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu artinya bahwa Allah tidak memiliki pasangan. Mujahid mengatakan makna dari ayat yang keempat, Allah tidak punya
pasangan. Ayat ketiga, Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua. Ayat yang keempat, Allah tidak punya pasangan. Seakan Allah mengatakan, bagaimana mungkin Allah punya anak? Istri aja nggak ada. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Pasangannya nggak ada. Itu maksudnya. Anak nggak ada, orang tua nggak ada, pasangan nggak ada. Membedakan dari semua makhluk. Clear? Yang pendapat yang kedua dari Atha, gini tulisannya. Atha bin Rabah, seorang tabi'in terkenal. Kata Atha, yang dimaksud dengan kufuwan dalam ayat yang keempat, bahwasanya Allah laisa lahu mathalun wala adil. Allah tidak mempunyai perumpamaan dan juga tandingan. Allah tidak punya perumpamaan dan tandingan. Kalau kita perhatikan dari pendapatnya Mujahid yang pertama tadi, bisa dihubungkan dengan pendapat Atha, bahwa istri ataupun pasangan itu merupakan tandingan yang setara dengan suami, atau suami yang setara dengan istri. Berbeda dengan anak dan orang tua, karena keduanya berada di level yang sama, walaupun nanti dibedakan dari tanggung jawab dan hak kalau kita masuk dalam hukum Islam. Maka ketika dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya begini: Allah tidak mempunyai pasangan ataupun yang sejenisnya yang memiliki tandingan yang sama, karena Allah satu-satunya yang berada di atas dan tidak ada yang di atas Allah, apalagi yang hanya setingkat dengan Allah. Tidak ada yang di atas, yang setingkat pun nggak ada. Atau dalam bahasa lain, yang setingkat saja atau sejajar dengan Allah saja tidak ada, apalagi yang di atas Allah. Semua berada di bawah Allah. Maka pertanyaannya seperti yang saya ajukan, selain Allah semuanya makhluk, karena hanya Allah yang khalik. Selain Allah semuanya ciptaan, karena hanya Allah sang pencipta. Semua di bawah Allah atau makhluk Allah adalah yang diatur, karena hanya Allah yang maha mengatur. Yang lainnya makhluk Allah semuanya binasa, hanya Allah yang maha kekal abadi selama-lamanya. Jadi ketika kita belajar qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada satu makna yang kita pahami. Allah berbeda dari semuanya. Bisa dipahami? Allah berbeda dari semuanya. Allah punya tangan? Allah punya tangan? Allah punya kaki? Ragu kayaknya. Allah punya kaki? Tidak boleh, kata Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi adalah ulama akidah yang merupakan pemegang mazhab Hanafi terakhir, atau yang kursi mazhab Hanafi terakhir di Mesir dari kalangan ulama salaf. Kata Imam At-Tahawi dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, Allah itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah waktu, tempat, anggota tubuh, hal-hal yang berbau materi, arah, itu nggak boleh. Nggak boleh kita katakan Allah itu ada di utara, Allah itu adanya duduk di atas aras, nggak boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i, man idda'a annallaha jalisun 'alal 'arsy fahuwa kafir. Barang siapa yang mendakwakan bahwasanya Allah duduk di atas aras, duduk di atas aras. Kalau dudukkan seperti kita manusia, duduk di atas aras, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Lantas bagaimana Allah beristiwa di atas aras? Hanya Allah yang tahu. Nggak perlu capek-capek kita mikir. Cukup kita mikir diri kita, supaya kita ketemu Allah nanti di padang mahsyar selamat. Selamat iman, selamat ibadah, selamat semuanya. Sayang, punya wajah yang cantik, punya wajah yang ganteng, harta yang banyak, kehidupan yang mapan, semua indah, semua bahagia. Kalau nanti datang di hari akhirat, malah justru masuk nerakanya Allah. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Yang ideal, saya punya kelebihan Allah kasih di dunia. Saya punya kelebihan yang Allah berikan ketika saya ada di dunia. Tapi kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan tersebut akan saya konversi menjadi sebuah amal ibadah yang soleh, yang nanti ketika saya ketemu dengan Allah, saya akan kembali ke tempat yang seharusnya saya kembali. Karena kakek kita, Nabiullah Adam, berasal dari surga. Kita ini nggak diciptakan di dunia, teman-teman.
Kita ini diciptakannya di mana? Di surga. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, adanya di mana? Di surga. Maka harusnya kita kembali ke tempat awal. Kan aneh, kakek kita berasal dari surga, begitu kita kembali kita masuk neraka. Kan aneh. Padahal kita tahu yang paling sangat dicintai oleh orang rantau itu adalah mudik. Coba kalau sudah dekat Lebaran, rame itu, kosong di Jakarta. Karena itulah yang paling istimewa, mudik. Dan mudik yang paling indah bagi orang muslim adalah kembali kepada Allah. Maka jangan takut mati. Jangan takut mati. Kenapa harus takut mati? Biasa saja. Justru hidup ini yang harus kita takutkan, bukan mati yang harus dikhawatirkan. Kalau ada yang harus ditakutkan, maka bukan mati, tapi hidup. Apalagi zaman sekarang nih, zaman fitnah. Karena kita nggak tahu nih, begitu kita mati, kita masih selamat nggak imannya? Jangan-jangan sudah berganti. Kalau Allah masih selamat imannya, ibadahnya kagak jelas. Maka kemudian jangan takut dengan kematian. Amalkan apa yang sudah dipelajari, dekatkan diri kepada Allah. Ketika kita kembali, maka itu akan jadi mudik terindah. Bayangkan, kita Lebaran mau pulang ke kampung, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Itu mudik paling menyedihkan. Betul. Coba kalau kantong kita terisi penuh, pulang kita ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahagia. Kenapa? Duit banyak, mau berbagi dengan anggota keluarga, gampang, enak. Yang di kampung pun bahagia. Betul. Coba kalau kita pulang cuma bawa badan, yang di kampung pun jadi gelisah. Ini anakku ngapain saja di kota besar, ngapain aja di Jakarta. Begitu juga di dunia. Kalau kita mau kembali ke akhirat dengan kantong kosong, maka sungguh celaka. Tapi betapa indahnya kita ketika kita mudik kepada Allah. Amalan salat kita mantap, amalan puasa kita mantap, zakat sedekah kita mantap, haji umroh kita mantap, semuanya mantap, zikir doa semuanya bagus. Itu persis seperti orang mudik ketemu dengan keluarga dengan kantong tebal. Cuma Allah tidak minta harta, Allah hanya minta amal ibadah. Maka yang pertama dilakukan oleh muslim, semangat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Imam Al-Ghazali, la tuqbalul ibadah mimman yajhalul ma'bud. Tidak diterima ibadah orang yang tidak mengenal Allah yang disembah. Ini kalau kita sholat tapi kita nggak tahu Allah, sifat Allah nggak tahu, zat Allah nggak tahu, nggak diterima sholat kita. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Pahami surat Al-Ikhlas yang kita pelajari. Sifat 50 yang tadi saya suruh hafal, kuasai. Bukan saya ingin membebani teman-teman dengan sifat 50, tidak. Saya ingin mentransfer ilmunya ke teman-teman supaya kenal dengan Allah. Ketika kenal dengan Allah, salat pun bisa jadi diterima oleh Allah. Sungguh sayang, salat subuh bangun di pagi hari dengan dingin yang luar biasa. Siang kita sudah capek kerja, kemudian tiba-tiba kita salat lagi, tapi satu pun salat kita nggak dihitung oleh Allah. Sayang. Pahami itu. Baik, saya kira itu saja. Sudah jam 11. Jika ada pertanyaan saya persilakan, jika tidak saya yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Enggak ada? Karena tidak ada, saya yang tanya. Kalau tidak saya yang bertanya. Karena kalau ditanya terus, biasanya tuh kan kalau ditanya kan jadi murid terus. Karena saya di mana-mana ngajar tuh selalu jadi murid. Karena ditanya-tanya terus. Kayak yang bertanya itu kan guru kan, yang ditanya kan murid. Ada yang bertanya kan? Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, aku mau tanya. Ustaz. Saya belum bisa. Untuk urusan gigi-gigi saya belum mampu. Ustaz, aku mau nanya. Tuhan kan satu. Nah, yaitu Allah. Kalau misalnya orang Islam itu yang taat agama, itu kan dia nggak langsung sih, misalnya masuk surga, dijamin masuk surga. Nah, yang orang Kristen itu yang taat agama itu gimana? Dok, Ustaz. Orang Kristen taat agama. Agama apa nih? Agama dia maksudnya. Iya, agama. Kata Allah di dalam surah Al-Qasas,
Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangi ini orang-orang yang bukan muslim, yang artinya yang akidahnya tidak selamat. Perbuatan mereka kami datangkan nanti di hari akhirat. Semua perbuatan baik. Dulu ada bule bantu tsunami Aceh, orang muslim. Ada bule bantu tsunami Donggala, tsunami Banten, ngasih bantuan fakir miskin, bangun rumah orang-orang miskin di Indonesia, notabene adalah muslim. Bagaimana perbuatan mereka diterima tidak oleh Allah? Kata Allah, kami hadirkan nanti perbuatan baik mereka. Lalu apa yang Allah lakukan dengan perbuatan baik itu? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan perbuatan itu seperti debu berterbangan. Gak dianggap sedikit pun. Makanya dalam hukum fikih tidak wajib sholat orang kafir. Kenapa? Karena yang diwajibkan dia beriman dulu. Karena tidak sah sholatnya orang kafir karena tidak ada iman. Tadi perkataan Imam Al-Ghazali sudah saya sebutkan. La tuqbalul ibadatu mimman yajhalul majbu'. Tidaklah diterima ibadah orang yang tidak mengenal yang disembah, tidak diterima. Maka tidak diwajibkan sholatnya, tidak diwajibkan puasa bagi orang kafir. Jangan ketemu orang kafir, bos, sholat ke masjid yuk. Oh usah, syahadatin dulu. Karena jalan supaya sholatnya diterima dia harus syahadat dulu. Sudah dipahami? Nah kita, bagaimana dengan kita? Ustaz, saya nggak pernah sholat. Seumur hidup saya nggak pernah sholat. Apakah saya masuk surga? Orang yang akidah muslim, akidahnya benar, dia pada akhirnya tetap akan berakhir di surga meskipun harus transit dulu di neraka. Transit dulu. Kenapa transit? Ya orang nggak pernah sholat. Berapa lama? Ya tergantung berapa lama di pesawatnya. Ya sehari, ya 1000 tahun. Terus ngapain? Ya dibakar, sama seperti orang kafir. Begitu dosanya sudah habis, Allah kemudian keluarkan dia dari neraka, Allah masukkan dalam surga. Adapun orang kafir, walaupun dia berbuat amal baik di dunia ini, kata Allah, walladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu berada di dalam neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya, tak pernah keluar lagi. Jadi bantuan tsunami kamu, perbuatan baik kamu nggak dianggap oleh Allah ketika akidahnya rusak. Bisa dipahami? Nggak dipandang oleh Allah. Terus apa juga kebaikan mereka? Apa juga guna kebaikan mereka? Kebaikan mereka itu gunanya hanya untuk penduduk bumi saja, hanya untuk manusia saja, tapi tidak dihitung oleh Allah. Sedangkan perhitungan manusia hanya berlaku di dunia. Berakhirnya dunia, maka perhitungan itu selesai. Karena perhitungan Allah nanti yang paling penting di akhirat. Maka perhitungan Allah yang pertama itu adalah akidah. Makanya ada kalimat begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum. Allah nggak melihat wajahmu dan hartamu. Hidungmu mancung ataupun mancung ke dalam, Allah kagak peduli. Ente berambut merah, berambut hijau, keriting, panjang, lurus, atau tak berambut sekalipun, Allah tak kira. Kulitmu hitam, putih, merah, ataupun Allah kagak peduli. Uangmu banyak, menengah, melimpah ruah, atau kagak punya uang sedikit pun, Allah juga tidak masalah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat hati. Saya tanya, akidah itu tempatnya di mana? Hati. Makanya dilihat bukan perbuatannya dulu, bukan bantuan tsunami-nya dulu yang dilihat, hatinya dulu yang dilihat. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, hati. Baru wa a'malikum, baru perbuatan. Hati dan perbuatan, bukan perbuatan baru hati, tapi hati dulu. Bisa dipahami? Maka orang di luar Islam, siapapun dia, sebaik apapun orangnya, dia akan masuk ke neraka selama-lamanya. Siapa contohnya Ustaz? Abu Thalib, paman Rasulullah, ngebela Rasulullah setiap hari selama Rasulullah hidup. Pamannya Abu Thalib. Tapi begitu terakhir dalam hidupnya, ketika diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Islam, beliau menolak. Menangis Rasulullah pergi dari pamannya ketika pamannya dalam kondisi sekarat. Lalu mengatakan, semoga Allah mau mengampunimu wahai pamanku, dan aku akan mohon pengampunan kepada Tuhanku. Turun ayat.
innaka lan tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Maka jangan kasih petunjuk kepada orang yang kita cintai. Kita hanya bisa menyeru, memanggil. Saya, sebesar apapun suara yang saya keluarkan sampai serak, kalau orangnya nggak sadar, nggak dapat hidayah Allah, nggak akan sadar kok. Kalau Allah nggak ngizinin orangnya tobat, nggak akan tobat. Kalau Allah nggak ngizinin orangnya jadi baik, nggak akan jadi baik. Sebesar apapun effort yang saya keluarkan, sebesar apapun energi yang sudah saya usahakan, nggak akan terjadi kok. Semuanya kembali ke Allah. Bisa dipahami, saudari? Jadi semua di luar Islam tempatnya di dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waalaikumsalam. Bagaimana? Pertama, saya bukan ahli kalkulasi akhirat. Saya nggak pinter kalkulator akhirat. Bagaimana kalau saya nggak sholat tapi saya puasa? Bagaimana saya puasa tapi kagak sholat? Saya nggak bisa kalkulator akhirat. Kalkulator akhirat hanya ada di tangan Allah. Karena kalkulator akhirat hanya ada di tangan Allah, maka nggak pantas seorang muslim kemudian milih-milih. Saya milih sholat, puasa, haji, zakat mah saya nggak milih. Oh apa namanya? Jilbab saya mah nggak milih, tutup aurat mah saya nggak apa-apa, kan penting saya sholat terus, saya zakat terus. Yang punya kalkulator itu bukan kita, Allah. Dua-duanya perintah Allah. Tutup aurat perintah Allah, sholat juga perintah Allah, puasa juga perintah Allah. Kenapa dikabling-kabling? Emang perumahan? Kenapa dikabling-kabling? Tak boleh begitu. Kalau pada saat kita mengkabling-kabling perintah Allah tadi, timbul dalam hati ini, kan saya sudah sholat nih, nggak apa-apa deh nggak jilbab, timbul penentangan kepada jilbab, bisa kafir loh. Kalau hukum yang sudah ijma' seperti sholat 5 waktu, lalu kita katakan tidak wajib, padahal sudah wajib, disepakati oleh semua ulama, ijma', bersepakat 4 mazhab. Kalau hukum yang sudah diijma' dan sudah final, tidak ada lagi perdebatan pada hukum tersebut, jika ditentang atau diingkari, maka yang menentang dan mengingkarinya dihukum murtad. Jadi kalau ada di saudara kita ini mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, itu murtad tuh orangnya. Makanya dulu masa Abu Bakar kan diperangi orang yang tidak mau keluarin zakat. Pernah baca ceritanya? Orang yang tidak mau zakat diperangi pada masa Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena melanggar hukum kesepakatan sudah final, hukum final. Nah, dalam pertimbangan kita nggak boleh, kan ini ada juga nih sekarang, Ustadz, nggak apa-apa dong saya buka jilbab, yang penting kan hati saya sudah dijilbabin, jadi nggak perlu lagi saya jilbabin kepala saya, yang penting hati saya sudah jilbabin. Nanti punya perjanjian apa dengan Allah sampai berani ngomong begitu? Sejak kapan bikin perjanjian dengan Allah sehingga mengatakan saya sudah jilbabin hati, nggak perlu lagi jilbabin kepala? Memang udah punya perjanjian dengan Allah? Dua-duanya perintah Allah. Maka kalau sudah perintah Allah, jangan main-main. Maka tidak boleh dikabling. Orang yang mengkabling-kabling perintah Allah, itulah awal dari kemunafikan, awal dari kefasikan. Situlah awalnya. Hati-hati. Semoga nggak ada yang ada seperti itu di sini. Amin. Insyaallah nggak ada yang di sini. Dan itu sering kita lihat di TV misalkan kan, ada orang yang sudah pakai jilbab, buka jilbab, nggak apa-apa, yang penting kan saya jilbabin hati. Emang kamu punya surat perjanjian dengan Allah, berani ngomong begitu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nyambung sedikit tentang jilbab. Ini saya pernah baca di Al-Qur'an tafsirnya, karena tafsir Al-Qur'an. Jadi terjemahan Al-Qur'an. Jadi memang ada ayat yang menyatakan boleh menanggalkan jilbab. Surah An-Nur. Iya. Surah An-Nur. Itu yang dipakai, mohon maaf sekali, bukan ini terhadap ustadz. Jadi ada beberapa ustadz yang ditanya hal tersebut diperbolehkan. Jadi itu yang membuat mungkin sebagian, terutama orang yang sudah lansia, memakai surat itu untuk menanggalkan jilbab. Orang tua, surah An-Nur hanya dikhususkan kepada orang tua.
Surat An-Nur hanya dikhususkan kepada orang tua. Siapa orang tua yang dimaksud? Baca surah An-Nur nanti. Ayatnya panjang. 42 kalau salah, 142. Surah An-Nur itu hanya dikhususkan pada orang tua yang tidak lagi mengundang syahwat. Kalimatnya wal qaidun, gitu ayatnya. Wal qaidun itu orang yang sudah terduduk. Bahasa kita nih, orang tua sudah sepuh. Orang sudah sepuh. Nah, itu boleh membuka aurat. Kenapa? Karena dia tidak ada lagi nafsu dari orang yang melihatnya. Bagaimana kalau orang tua tapi dia masih cantik, masih ini, belum disebut dengan wal qaidun. Makanya dalam hukum fikih, orang tua yang sudah sepuh tidak lagi menarik perhatian orang lain, maka dia boleh membuka aurat, bahkan boleh pakai hiasan. Perhiasan dibolehkan. Dengan satu syarat, kalau dia tetap mau menutup auratnya, itu jauh lebih baik daripada dia membukanya. Itu kalimatnya begitu. Coba diperhatikan. Penjelasan ini sudah jelaskan oleh Imam Nawawi, oleh semua yang sudah. Adapun pendapat yang mengatakan jilbab tidak wajib, itu adalah pendapat yang, maaf, saya harus katakan syadz. Syadz itu cacat. 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Ada yang mengatakan wajib. Adapun pendapat yang mengatakan tidak wajib, sampai hari ini tidak ada pendapat dari ulama mana itu berada. Biasanya itu muncul dari ulama mutakhirin. Ulama mutakhirin, tetapi terkait dengan 4 mazhab itu semuanya keluar dari 4 mazhab. Kalau tentang orang tua yang sudah sepuh, wal qaidun ya, yang sudah sepuh itu nggak bisa bergerak, itu sudah benar. Itu nggak salah. Itu sepakat semua mazhab. Hanya dikhususkan kepada orang yang tua yang sudah sepuh. Yang begini, ini sudah ada yang sepuh nggak di sini? Belum ya? Nah, itu terkait tadi Ustaz bilang juga terkait sepuh dan tidak menimbulkan syahwat. Iya. Itu banyak yang berasumsi gitu, ya. Bahwa saya sudah tua, saya sudah tidak menarik perhatian, padahal kan syahwat itu kan orang yang melihat, betul, bukan dirinya yang disyahwati gitu kan. Nah, itu yang menurut saya agak lumayan susah mengukur, mendakwahkan orang-orang yang seperti itu, karena berimbas kepada kita para anak muda yang sedang mendidik anak-anak untuk bahwa menganggap jadi jilbab itu jadi tidak penting, orang dia aja juga tidak pakai jilbab gitu. Ya. Jadi gitu. Itu mungkin karena ada nilai yang hilang di masyarakat kita. Karena ngelihat orang tua, kita pun yang muda membolehkan. Padahal makna surah An-Nur itu dikhususkan. Perempuan itu nggak boleh pakai hiasan, itu hanya untuk supaya bisa dilihat orang. Itu nggak boleh. Kecuali kepada yang mahram, kecuali yang sudah tua. Cuma karena mak kita begitu, padahal mak kita udah sepuh, karena kita anak kita ikut juga. Karena memang pendidikan terhadap surah An-Nurnya yang sudah tidak tersampaikan. Yang mengiyakan. Iya, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani mengatakan langsung iya, karena takutnya saya malah memfitnah. Nah, jadi saya katakan wallahu a'lam bishawab. Tetapi memang bahwa unsur surat An-Nur ini sudah jarang dipahami oleh masyarakat, benar. Tapi kalau yang di sini saya kira belum ada yang masuk surah An-Nur. Yang di sini nih. Belum ada yang masuk surah An-Nur. Ustaz, saya boleh pakai jilbab. Kenapa? Saya kan surah An-Nur. Enak betul. Antum ini bukan surah An-Nur, tapi itu antum ini An-Nur, cahayanya, bukan surah cahaya. Makanya jangan buka aurat. Kalau yang di sini buka aurat, kelimpung-kelimpung laki-laki di jalan. Jangan dibuka aurat. Tutup auratnya supaya yang lihat di jalan selamat, yang teman-teman yang nutup aurat juga selamat. Nah, cuma kalau orang tua seperti ditanyakan tadi, ada perdebatan di situ, bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam, saya tidak berani menghakimi. Tapi kalau yang di sini nggak masuk surah An-Nur nih. Nah, ini sudah ada yang sepuh nggak di sini? Belum kan? Sepuhan. Hah? Sepuhan itu? Oh. Oh, kalau sepuhan ya nggak boleh pakai surah An-Nur. Sepuhan mah cantik jadi artis malah. Apalagi kalau jadi artis harus ditutup. Intinya begini. Hukum Allah. Saya balik ke yang nanya tadi. Hukum Allah tidak boleh dipilah-pilih. Nggak boleh hukum Allah itu mana kita suka, mana kita nggak suka. Kalau yang suka saya ambil, yang nggak suka saya tinggalkan. Nggak boleh. Selama itu perintah. Makanya kalimatnya at-taqwa hudan lil muttaqin. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kira-kira begitu ya? Ada lagi?
Sebentar, yang nanya tapi tetap pakai jilbab seperti hari ini kan? Waktu pulang dari kantor tetap jilbaban juga kan? Oh iya. Itu jawaban yang paling diplomatis yang nggak ada lawannya tuh. Ya kalau tidur pakai mas. Asal tidurnya nggak di masjid aja. Asal tidurnya nggak di masjid. Ini tidurnya di bus buka jilbab. Nah itu juga nggak boleh. Kalau di kamar boleh. Nah, sendirian ya. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Sudah jam 11 Fitr. Mungkin terkait ibadah ya tadi, kayak misalnya sholat itu kan kadang-kadang untuk menghadirkan khusyuk itu kan ada yang menyarankan sholatlah seolah-olah engkau sedang menghadapnya, atau ada yang mengingatkan bahwa umurnya nggak panjang gitu. Ah itu bahaya itu. Nah, ya jadi sholatlah seakan-akan engkau besok mati. Tapi ada juga yang mungkin menyarankan bahwa dia seolah-olah lagi menghadap langsung gitu. Jadi seolah-olah melihat ada cahaya atau bagaimana. Nah itu sebaiknya kita gimana menyikapi dari kalimat sholatlah engkau seakan-akan itu sholat terakhir yang kau kerjakan. Itu nggak ada yang salah dengan kalimat itu. Kalimat itu malah justru jadi motivasi supaya kita sholat itu benar-benar serius, seperti terakhir sekali kita mau sholat. Orang kalau tahu mau meninggal nanti jam 2 pasti sholat duhur tadi serius betul. Lama lagi, bisa setengah jam dia sholat. Dulu setengah menit, karena tahu dia mau meninggal setengah jam dia sholat duhur. Betul nggak? Jadi itu motivasi, nggak ada salahnya. Tapi kalau sholat seperti seakan melihat cahaya, nah itu jangan-jangan lagi tidur lagi sholatnya. Yang dimaksud melihat Allah itu bahasanya al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, bukan melihat Allah tapi seakan-akan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau enggak sanggup melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Jadi salat kita khusyuk seperti diawasi oleh seseorang, dan yang diawasi ini bukan manusia tapi Allah langsung. Maka khusyuk kita salat. Coba teman-teman nih, kalau kerja nggak ada yang awasi, nggak ada yang ingetin, bisa enaknya kerja. Yang penting akhir bulan dapat gaji. Tapi kalau ada yang awasin, ada yang ingetin, ada yang patuh, ada target yang harus tercapai, teman-teman serius kerjanya. Betul nggak? Nah orang sholat yang model begini, yang merasa dirinya diawasi, khusyuk sholatnya, maka dia bacanya juga khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gak cepat-cepat. Tapi kalau misalkan merasa tidak diawasi, kilat khusus. Sudahlah kilat pakai khusus lagi. Kilat khusus. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang nyangkul di sawah. Karena tidak merasa diawasi. Maka dua-duanya ini menjadi benar. Saya kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kayaknya bukan sholat yang terakhir kan? Menikah dulu. Amin gitu. Yes. Yang lain juga semuanya amin gitu. Amin. Kesayangan semuanya, jadi sampai sekarang didoain jangan nikah dulu kali ya, Bang. Oh janganlah, kasihan anak orang, nggak boleh begitu. Ada yang pengen ini sekarang. Gak ada yang pengen tapi Oke. Ya, teman-teman semuanya, saya kira cukup. Sudah jam 11:05 ya. Terakhir sebelum saya tutup, kalau ada orang bertanya, siapakah Tuhan kalian orang Islam? Nggak perlu pakai logika sendiri, kasih surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yakin saja, tidak ada satupun kitab suci di atas permukaan bumi ini yang penjelasan tentang Tuhan itu lebih baik dari Al-Quran yang dengan penjelasan surah Al-Ikhlas. Gak ada. Maka memberikan surat Al-Ikhlas kepada orang lain, maka telah memberikan tamparan keras bahwa beginilah Islam
kepercayaan Islam terhadap Allah yang berbeda dengan semua kepercayaan yang ada di dunia ini. Yang paling dekat dengan Islam, paling dekat nih, tapi juga tidak sama, yaitu Yahudi, satu-satunya. Itu paling dekat dengan Islam. Yang lain kacau balau semuanya dalam urusan memahami ketuhanan. Mulai dari ajaran animisme, dinamisme, lari kemudian ke negara-negara lain dengan berbagai macam jenis agama, dengan berbagai macam mitologinya. Itu semua konsep ketuhanannya kacau balau, yang membuat kita kemudian menjadi, makanya coba lihat orang Eropa kenapa sekarang lagi banyak-banyaknya masuk Islam. Apa masalahnya? Dua. Satu, dia bingung dengan konsep ketuhanan Trinitas. Nggak bisa dipahami, nggak logis, nggak bisa dipahami sama sekali, malah justru membingungkan. Dan yang kedua, haus akan hubungan pengalaman spiritualitas. Itu mereka nggak punya, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia material. Semuanya berbau materialis, semua dihitung dengan materi. Timbul kemudian konsep kejenuhan, lalu hadir dalam hatinya rasa rindu terhadap konsep spiritualitas, lalu dia lari ke Islam. Di Islamlah dia mendapatkannya. Makanya hari ini di Eropa, Islam menjadi agama dengan perkembangan sebanyak 300%. Islam agama tercepat perkembangannya di benua Eropa, 300% perkembangannya. Sehingga diperkirakan 50 tahun ke depan, salah satu negara Eropa itu ada yang mayoritasnya jadi Muslim. Setelah 50 tahun ke depan, ada negara di Eropa yang penduduknya nanti mayoritasnya Muslim. Salah satunya yang ditebak adalah Rusia. Rusia itu banyak sekali Muslimnya. Itu coba pernah lihat kan? Gambarnya kalau lagi sholat Idul Fitri itu, gak ada tempat. Jalan itu harus tutup. Berapa jalan harus tutup? Saking banyaknya jemaahnya. Masjid besar di Rusia, di Moskow, itu harus tutup semua jalan, saking banyaknya kaum muslimin. Dan semakin hari semakin meningkat jumlah jamaahnya yang masuk. Yang luar biasa sekarang di Eropa, rata-rata yang masuk Islam itu kebanyakan adalah anak muda, bukan orang tua. Anak muda justru, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang masih sedang panas-panasnya. Justru mereka yang kemudian masuk Islam. Di kita, di negara-negara Islam seperti di Indonesia, banyak generasi muda kita, laki-laki dan perempuan, malah justru pontang-panting, hilang centang perenang tak kemana. Sibuk dengan konsep fashion, tahu apapun. Ya kan? Coba lihat generasi kita. Duit 1 juta, gaya 10 juta. Duit 100, gayanya 1 miliar. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Berbalik dengan dunia Eropa. Eropa justru kaum mudanya sekarang sedang menuju ke Islam. Ini kita nih, padahal kita mayoritas nih Muslim, Indonesia nih, harusnya kita menjadi negara terdepan di dalam mensyiarkan Islam. Karena kita kekuatan paling besar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bukankah kita yang terbesar? Kita mayoritas. Jadi harus kita bagi pengalaman spiritualitas ini kepada teman-teman kita seluruh Indonesia, supaya semua kemudian jadi semangat kembali. Yang muda-mudi terutama, bahwa tanggung jawab agama ini, tanggung jawab masa depan ajaran ini ada di pundak kita. Tentu saja dengan konsep surah Al-Ikhlas, itu yang paling utama. Insya Allah dengan konsep itu dakwah kita bisa berhasil. Bukan hanya itu saja, kehidupan kita pribadi pun insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.